Perkenalkan, nama saya Nail Kumentas dengan NIM 23024-199 dari kelas 5TI 7. Pada saat ini saya akan presentasikan materi tentang pemodelan dalam manajemen support system atau MSS untuk mata kuliah kecerdasan buatan. Jadi masuk ke bagian yang pertama, yaitu aspek penting MSS. Di MSS terdiri dari beberapa aspek utama. Yang pertama adalah data dan informasi yang menjadi bahan dasar pengambilan keputusan. Yang kedua ada model dan simulasi yang membantu menganalisis data dan memproyeksikan hasil. Selanjutnya yang ketiga ada proses pengambilan keputusan itu sendiri. Dan yang keempat atau yang terakhir ada interaksi antara pengguna dan sistem yang membuat pengambilan keputusan menjadi lebih efektif dan relevan. Selanjutnya kita masuk ke jenis model. Jadi model dalam MSS terbagi menjadi 3 kategori utama. Yang pertama ada model deskriptif, di mana model deskriptif ini memberikan gambaran kondisi saat ini. Selanjutnya ada model prediktif. Model prediktif ini memproyeksikan kondisi atau hasil di masa depan berdasarkan data. Dan yang terakhir atau yang ketiga ada model preskriptif, di mana model ini memberi rekomendasi tindakan terbaik agar tujuan organisasi bisa tercapai. Masuk ke bagian berikutnya, yaitu model berdasarkan proses dan tujuan. Jadi dari sisi proses, model dapat diklasifikasikan sebagai model aliran data yang menunjukkan perpindahan dan transformasi data, serta model proses yang menggambarkan urutan langkah pengambilan keputusan. Sedangkan dari sisi tujuan, model dapat digunakan untuk mengambil keputusan, melakukan optimasi sumber daya, maupun simulasi berbagai skenario. Masuk ke bagian selanjutnya, yaitu model statis, perbandingan model statis dan perbandingan model statis dengan model dinamis. Jadi, model statis mempresentasikan sistem dengan kondisi yang tetap atau konstan selama periode tertentu, dan model ini cocok untuk kondisi yang sederhana. Di sisi yang lain adalah model dinamis, di mana model dinamis ini memperhitungkan perubahan yang terjadi dalam waktu sehingga lebih tepat untuk sistem yang kompleks dan berubah cepat. Masuk ke bagian selanjutnya, yaitu kepastian, ketidakpastian, dan risiko. Jadi dalam pengambilan keputusan di MSS terdapat 3 kondisi utama yang harus dipahami. Kondisi yang pertama yaitu kondisi kepastian. Jadi saat data lengkap dan jelas tersedia. Selanjutnya ada kondisi ketidakpastian, di mana saat data atau informasi masih terbatas atau tidak lengkap. Dan yang terakhir adalah risiko, yang merupakan potensi kerugian saat keputusan salah diambil. Jadi MSS harus mampu mengelola ketiga kondisi ini agar keputusan sesuai dengan harapan. Masuk ke bagian yang selanjutnya, yaitu diagram pengaruh dan tabel keputusan. Jadi diagram pengaruh menawarkan cara visual untuk melihat bagaimana keputusan dan faktor lain saling mempengaruhi, dan ini yang memudahkan analisa sebab akibat. Selanjutnya untuk tabel keputusan ini formatnya sistematis untuk melihat pilihan-pilihan tindakan berdasarkan kondisi yang ada, sehingga memudahkan pengambilan keputusan yang tepat. Masuk ke bagian selanjutnya, yaitu pohon keputusan. Jadi pohon keputusan ini menyajikan pilihan keputusan dengan konsekuensinya dalam bentuk diagram bercabang. Jadi dengan menggunakan pohon keputusan, risiko dan peluang dari setiap pilihan dapat dianalisis dengan lebih baik untuk menentukan tindakan yang optimal. Selanjutnya masuk ke bagian optimasi dan linear programming. Jadi optimasi dalam MSS bertujuan untuk menemukan solusi terbaik untuk masalah tertentu dengan memaksimalkan atau meminimalkan fungsi tujuan di bawah kendala yang berlaku. Dan untuk linear programming adalah teknik optimasi yang berfokus pada fungsi tujuan dan kendala linear, serta banyak diaplikasikan pada MSS
untuk mengalokasikan sumber daya secara optimal. Masuk ke bagian selanjutnya, yaitu simulasi dan keuntungannya. Jadi simulasi adalah metode yang digunakan untuk mereplikasi kondisi atau operasi sistem nyata agar pengguna dapat menguji berbagai skenario tanpa risiko nyata. Jadi keuntungan dari simulasi ini adalah pengurangan risiko, pemahaman lebih dalam mengenai dinamika sistem, serta efisiensi biaya dalam pengujian keputusan. Masuk ke bagian selanjutnya, yaitu metodologi dan tipe simulasi. Jadi metodologi simulasi meliputi beberapa langkah. Yang pertama ada mendefinisikan model sistem, selanjutnya mengumpulkan data yang dibutuhkan, selanjutnya ada menjalankan proses simulasi, dan yang terakhir itu menganalisis hasil untuk pengambilan keputusan. Jadi simulasi sendiri bisa bersifat diskrit, kontinu, atau menggunakan metode Monte Carlo yang berbasis probabilitas. Masuk ke bagian selanjutnya, yaitu pemrograman heuristik dan kapan digunakan. Jadi pemrograman heuristik adalah pendekatan yang menggunakan aturan praktis untuk menemukan solusi yang cukup baik dengan cepat, tidak harus sempurna, dan pendekatan ini sangat sesuai apabila solusi sistematis optimal sulit atau memakan waktu terlalu lama untuk diperoleh. Dan kita masuk ke yang terakhir, yaitu kesimpulan. Jadi keuntungan pemrograman heuristik adalah kecepatan dan fleksibilitasnya, fleksibilitas penerapannya, dan untuk kekurangannya adalah solusi yang ditemukan tidak selalu optimal dan sangat bergantung pada pengalaman pengembang. Jadi untuk kesimpulannya, pemodelan dalam MSS sangatlah penting sebagai fondasi bagi pengambilan keputusan yang didukung oleh kecerdasan buatan agar hasilnya efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi sekian presentasi pada saat ini. Terima kasih.